Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yofi Pratama. Saya dari kelas RC1 Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih bisnis yang beretika itu. Nah, ya kan? Bisnis bukan hanya sekedar mengejar keuntungan, tapi juga menjaga kepercayaan dan memberikan dampak positif bagi orang banyak. Nah, bisnis yang beretika berarti menjalankan usahanya dengan secara transparansi, keadilan, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, seperti menjaga kesejahteraan karyawan, terus juga memberikan kualitas produk dan menjaga kualitas produk itu dengan baik, terus hingga kita peduli terhadap lingkungan. Itu semua dapat menjaga dan membangun kepercayaan terhadap konsumen. Nah, intinya etika dalam bisnis itu kepercayaan terhadap konsumen, atau konsumen itu percaya terhadap bisnis yang kita lakukan. Apalagi ya di era modern saat ini itu konsumen itu sangat mendukung bisnis yang menjalankan usahanya dengan memperhatikan nilai-nilai moral. Nah, ya kan, etika itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi kita. Nah, etika itu sebenarnya investasi jangka panjang, ya kan? Nah, dengan menjadikannya sebagai fondasi, kita bukan hanya sekedar sukses secara finansial, tapi juga kita dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Itulah bisnis yang beretika, yang dapat memberikan dampak baik atau dampak positif bagi banyak orang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nazila Leonita dari kelompok 10, ingin mempresentasikan dengan tema globalisasi dan etika bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Globalisasi itu proses integrasi internasional yang semakin intensif dan meluas, menghubungkan berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis itu apa sih? Etika bisnis dalam globalisasi merupakan kajian yang sangat relevan dari era modern ini. Ketika bisnis semakin lintas, batas, dan budaya, tantangan untuk menjaga integritas dan nilai-nilai etis menjadi semakin kompleks. Etika bisnis dalam globalisasi. Etika bisnis dalam globalisasi merupakan kajian yang sangat relevan di era modern ini. Ketika bisnis semakin lintas, batas, dan budaya, tantangan untuk menjaga integritas dan nilai-nilai etis menjadi semakin kompleks. Di sini ada beberapa pentingnya etika bisnis dalam globalisasi. Yang pertama, perbedaan budaya. Yang kedua, persaingan global. Yang ketiga, dampak lingkungan. Dan yang keempat, hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian perbedaan budaya dan nilai. Setiap negara memiliki nilai-nilai etis yang berbeda. Perusahaan multinasional harus mampu beradaptasi dengan berbagai budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etis universal. Yang kedua, persaingan global. Persaingan global, persaingan bisnis yang ketat dapat mendorong perusahaan untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis demi meraih keuntungan. Dan yang ketiga, dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu aktivitas bisnis global seringkali memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan.
Yang keempat, hak asasi manusia. Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dimanapun mereka beroperasi. Dan di sini ada tantangan etika bisnis dalam globalisasi. Etika bisnis dalam globalisasi itu yang pertama, standar etika yang berbeda. Yang kedua itu korupsi. Yang ketiga itu eksploitasi tenaga kerja. Dan yang keempat itu lingkungan, dampak lingkungan. Di sini ada beberapa prinsip etika bisnis dalam globalisasi. Yang pertama, universalitas. Pengertian itu prinsip-prinsip etis tertentu seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang kedua, relativisme. Perusahaan untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dan menyesuaikan praktik bisnis mereka. Nah, yang keempat itu tanggung jawab sosial. Perusahaan tanggung jawab atas dampak sosialisasi lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. Yang keempat, transparansi. Perusahaan harus transparan dalam mengambil keputusan dan melaporkan kinerja mereka. Yang kelima itu akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka yang siap untuk memberikan pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran etika. Di sini ada contoh penerapan etika bisnis dalam globalisasi. Yang pertama itu ada fair trade, yang kedua corporate social responsibility dan kode etik, yang ketiga kode etik, yang keempat standar internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nur Fitriani dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemilik usaha. Apa sih pelaku usaha itu? Jadi pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik berbentuk berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi ada beberapa hubungan pemilik usaha dengan karyawan. Yang pertama ada hubungan profesional. Dalam hubungan ini, pemilik usaha dan karyawan memiliki peran yang jelas, di mana pemilik bertanggung jawab atas manajemen dan arah usaha, sementara karyawan berkontribusi dengan menjalankan tugas mereka sesuai dengan peran yang diberikan. Yang kedua ada hubungan hierarkis. Dalam struktur organisasi yang lebih formal, hubungan antara pemilik dan karyawan sering berbentuk hierarkis, di mana pemilik usaha berada di puncak, diikuti oleh manajer, supervisor, dan karyawan. Keputusan penting biasanya dibuat oleh pemilik atau manajer senior, sementara karyawan menjalankan peran sesuai dengan instruksi kebijakan yang ditetapkan. Yang ketiga ada hubungan kolaboratif. Dalam beberapa usaha kecil atau perusahaan dengan budaya kerja terbuka, hubungan ini lebih kolaboratif. Pemilik usaha dan karyawan bekerja sama dengan pengambilan keputusan, berbagi ide, dan berkontribusi pada pengembangan perusahaan secara bersama-sama. Yang keempat atau yang terakhir ada hubungan kemitraan, di mana dalam hal ini ada beberapa kasus seperti pemilik usaha dan karyawan bisa menjalani kemitraan, terutama dalam usaha yang berbasis pada profit sharing atau model kerja yang berbasis saham. Selanjutnya ada hak pemilik usaha. Yang pertama ada hak untuk menentukan kebijakan perusahaan, di mana sebagai pengendali, pemilik pengusaha memiliki hak untuk membuat kebijakan atau keputusan yang mempengaruhi arah dan tujuan perusahaan. Yang kedua ada hak kepemilikan aset. Pemilik berhak memiliki dan menguasai aset yang dimiliki oleh perusahaan seperti tanah, bangunan, peralatan, properti, dan lainnya.
Selanjutnya ada hak untuk mengambil keuntungan. Jadi, pemilik berhak untuk menerima keuntungan dari perusahaan sesuai dengan bagian pemilik yang dimiliki. Selanjutnya ada kewajiban pemilik usaha. Yang pertama ada kewajiban membayar pajak. Jadi, pemilik perusahaan wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan jenis pajak lainnya. Pemilik usaha juga berkewajiban mematuhi peraturan dan hukum. Pemilik usaha wajib mematuhi saluran regulasi yang berlaku, baik berkaitan dengan lingkungan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan sektor industri tempat perusahaan berprofesi. Pemilik usaha juga berkewajiban menjaga kepentingan karyawan. Memiliki usaha harus memastikan kesejahteraan karyawan, memberikan gaji yang sesuai dengan standar, serta menjamin kondisi kerja yang aman dan adil. Yang selanjutnya ada kewajiban menjaga nama baik perusahaan. Pemilik bertanggung jawab menjaga reputasi dan citra perusahaan dengan bertindak secara etis dan profesional dalam kegiatan usaha. Selanjutnya ada pemberdayaan karyawan. Jadi, pemberdayaan karyawan ini adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab karyawan agar mereka dapat berperan lebih aktif dalam mengambil keputusan, meningkatkan kinerja, dan berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Proses ini dapat melibatkan pemberian wewenang, dukungan, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan agar karyawan merasa lebih dihargai dan memiliki kontrol atas pekerjaan mereka. Selanjutnya ada langkah-langkah pemberdayaan karyawan. Yang pertama ada memberikan pelatihan pengembangan. Jadi ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan berkompetensi karyawan agar lebih siap menghadapi tantangan di tempat kerja. Yang kedua ada mendengarkan ide dan masukan. Hal ini juga bertujuan untuk mengajak karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan mereka kesempatan untuk mengemukakan ide-ide inovasinya. Yang selanjutnya ada otonomi dan tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memberikan karyawan lebih banyak kebebasan dan bertanggung jawab dalam tugas mereka, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan berinovasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.